Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Ilyas. Di video aku kali ini, aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tugas besar kedua, yaitu dalam mata kuliah Pengantar Database Administration. Di dalam tugas besar kedua pengantar database ini terdapat 20 butir soal, di mana setiap soalnya memiliki poin-poin masing-masing. Di sini terdapat 4 kategori pertanyaan, di setiap kategori terdapat 5 butir soal. Oke, langsung saja kita mulai untuk membahas pertanyaan yang pertama. Soal pertama. Di sini kita diharuskan untuk membuat database dengan nama sales underscore nama depan mahasiswa. Contoh di sini yaitu sales underscore Yusfa. Oke, langsung saja kita pergi ke dalam SQL Server. Kita lakukan connect ke dalam SQL Server. Di sini kita menggunakan Windows Authentication karena kita masih belum membuat SQL login. Selanjutnya terdapat folder database, dapat kalian lihat di sini. Kalian dapat klik kanan dan kalian pilih new database. Di dalam database name kita harus tuliskan sales underscore nama depan mahasiswa Muhammad Ilyas, maka di sini aku akan tulis Muhammad, sales underscore Muhammad. Kita dapat klik OK dan selanjutnya kita dapat lakukan cek dalam folder database dan di sini kita dapat melihat terdapat database sales underscore Muhammad. Maka soal nomor 1 sudah dipastikan kita sudah berhasil untuk mengerjakannya. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Di sini kita diharuskan untuk membuat login nama user pada SQL Server dengan nama baru yaitu UAS 2020 dan password ABCD 320. Oke, kita kembali ke dalam SQL Server. Di sini kita tutup terlebih dahulu folder database. Kita buka folder security. Di sini kita dapat melihat folder login. Kalian dapat klik kanan dan kalian pilih new login. Di dalam new login tersebut terdapat login name. Di sini kita ketikkan sesuai dengan soal, keinginan soal. Di sini UAS 2020 dan kita ganti dengan SQL Server. Di sini kita isikan sesuai dengan soal ABCD 320. Kita dapat melakukan unclick enforce password policy. Dan selanjutnya kita akan pergi ke dalam user mapping di sini dan kita melakukan klik pada database yang akan digunakan yaitu sales underscore Muhammad. Jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita klik OK. Jika sudah seperti itu, kita dapat melakukan klik 2 kali pada folder login. Di sini kita dapat menemukan user baru yang sudah kita buat yaitu UAS 2020. Maka sudah dipastikan bahwa soal nomor 2 sudah berhasil dikerjakan. Dan selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3 yaitu kita diharuskan untuk melakukan grant untuk UAS 2020 dengan DDL dan DML seperlunya. Kita pergi kembali ke dalam SQL Server. Kita buka folder database, kita pergi ke dalam database sales Muhammad, kita klik kanan dan kita pilih properties. Di sini kalian dapat pilih permission. Di dalam permission ini kalian dapat memilih grant. Grant di sini apa saja yang dapat dilakukan oleh user UAS 2020. Di sini kita diharuskan untuk dapat melakukan alter. Kita dapat melakukan klik pada alter di dalam kolom grant. Selanjutnya kita dapat pilih, kita perbesar terlebih dahulu. Kita lakukan create, delete, insert, delete, select, update, seperti itu. Maka kita dapat melakukan grant dengan menggunakan permission. Di sini kita dapat klik OK. Dan grant sudah berhasil dibuat. Maka di sini soal nomor 3 kita sudah berhasil untuk melakukan grant pada user UAS 2020. Selanjutnya di sini kita diharuskan untuk memberikan server role public pada UAS 2020. Kita harus pergi ke SQL kembali. Di sini kita dapat melakukan pada login, folder login, kita pilih UAS 2020, kita pilih properties. Maka di sini terdapat server role. Di dalam server role ini terdapat pilihan. Di sini kita diharuskan untuk melakukan klik pada public seperti ini dan kita dapat klik OK. Maka soal nomor 4 sudah berhasil dikerjakan. Selanjutnya soal nomor 5.
Di sini kita diharuskan untuk melakukan connect dengan user baru yang sudah kita buat. Oke, kita pergi ke SQL Server. Di sini kita tutup kembali dan kita lakukan disconnect terlebih dahulu agar kita dapat masuk dengan menggunakan SQL Server. Di sini kita tulis nama user yang sudah kita buat dengan password yaitu abcd320 dan kita connect. Dan sudah berhasil, kita masuk dengan user login yang baru yaitu UAS 2020. Maka soal nomor 5 juga berhasil sudah kita kerjakan. Dan selanjutnya di sini kita diharuskan untuk membuat skema sesuai dengan diagram di atas. Di sini kita lihat terlebih dahulu tabel yang sudah disediakan, yaitu kita diharuskan untuk membuat 3 skema, yaitu sales, products, dan juga organization. Oke, kita pergi ke dalam SQL dan kita dapat pergi ke dalam database. Di dalam database terdapat database yang kita buat, yaitu Sales Muhammad. Kita dapat melakukan klik. Di sini kita dapat melihat terdapat folder security dan terdapat folder skema, dan di sini kita lakukan klik kanan dan kita pilih new skema. Di sini terdapat 3 skema yang sebelumnya tadi kita lihat bahwa terdapat products, sales, dan juga organization. Maka kita akan buat ketiga-tiganya, yaitu yang pertama products. Kita klik OK, langsung kita kembali membuat skema yang kedua yaitu sales. Kita klik OK, dan yang ketiga kita buat skema organization. Maka kita klik OK. Selanjutnya kita dapat melihat skema yang sudah kita buat yaitu organization, product, serta sales. Maka soal nomor 6 sudah berhasil kita buat. Dan selanjutnya kita beralih ke soal nomor 11, di mana soal nomor 11 di sini kita diharuskan untuk mengisikan tabel secara bertahap dengan minimal 5 rows. Oke, langsung saja kita pergi ke dalam SQL Server. Di sini kita mulai untuk memasukkan isian pada tabel produk kategori. Oke, kita lakukan blok dan kita execute. Dan seperti ini, satu tabel sudah kita isi. Selanjutnya kita pergi ke produk SKU. Oke, kita isi seperti ini. Kita lakukan blok dan seperti itu. Dan di sini sudah berhasil lebih dari 5 ya. Dan selanjutnya kita pergi ke tabel product line. Dan di sini kita isikan. Dan di sini berhasil sampai 15. Selanjutnya kita pergi ke table bill. Kita execute dan di sini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita pergi ke dalam table bill product line. Oke, seperti ini. Sini kita execute, berhasil. Selanjutnya kita pergi ke table group. Kita masukkan seperti ini, kita execute dan berhasil table group. Selanjutnya kita pergi ke dalam table company. Di sini kita masukkan table company dengan beberapa isian dan berhasil. Dan soal nomor 11 kita sudah berhasil untuk memasukkan isian ke dalam table dengan minimal 5 rows. Dan selanjutnya kita pergi ke soal nomor 12, di mana di dalam soal nomor 12 ini kita diharuskan untuk membuat view dengan menggunakan join atau inner join pada table. Oke, di sini kita diharuskan membuat view pada kotak merah dan hijau A dan B, di mana kotak merah ini A dan kotak hijau ini B. Maka di sini kita dapat melihat kotak merah terdapat 3 tabel, yaitu produk SKU, produk line, serta bill product line. Langsung saja kita pergi ke dalam SQL Server kembali. Di sini aku sudah membuat query untuk membuat view. Sebelumnya di sini kita dapat melakukan percobaan, select, dan di sini akan menampilkan 3 tabel yang dimunculkan sekaligus, di mana bill ID, product line ID, product line quantity, code, serta label. Dan di sini aku sudah melihat select yang aku execute akan menampilkan seperti ini. Maka aku dapat membuat view.
kita execute dan di sini berhasil. Maka selanjutnya kita dapat melakukan refresh dan di sini view dengan nama A sudah berhasil kita buat. Dan selanjutnya kita akan membuat view dengan nama view B. Di sini aku sudah membuatkan query-nya. Di sini kita akan dapat melakukan uji coba terlebih dahulu apa yang sudah ditampilkan. Di sini akan menampilkan 3 tabel sekaligus, yaitu sales bill, product list, product line, serta bill. Di sini terdapat bill ID, bill sales ID, product line quantity, dan product line product ID. Oke, dari keseluruhan 3 tabel itu sudah aku tampilkan yang hal-hal yang penting saja. Maka jika sudah seperti itu, jika sudah sesuai, maka kita dapat lakukan execute. Dan di sini kita dapat refresh. View, kita refresh. Dan di sini view B sudah berhasil dibuat. Soal nomor 12, kita sudah berhasil untuk membuat view dengan menggunakan constraint inner join. Dan selanjutnya kita disuruh untuk membuat view dengan nama organization, dimana yaitu gabungan antara table group dan table company dengan menampilkan data company secara keseluruhan plus kolom group name. Oke, di sini kita sudah membuat create view organization dengan nama organization. Di sini kita menampilkan keseluruhan company ID, company name, dan di dalam grup kita hanya menampilkan group name saja. Kita dapat melihat select tersebut di sini company ID, company name, dan group name saja. Namun jika di dalam soal ini menampilkan keseluruhan company group ID dan track last, write time, dan lain-lain sampai row version, maka di sini aku dapat melakukannya dengan hanya mengubah seperti ini. Maka kita jika melakukan select, di sini akan menampil seperti itu. Dan di sini akan menampilkan keseluruhan yang ada di dalam kolom company, yaitu ada company ID, name, write time, dan lain-lain. Jika seperti itu kemauan soal, maka ya seperti itulah kita membuatnya dan kita dapat execute. Dan di sini kita dapat refresh, kita kembali ke view dan di sini sudah berhasil dibuat organization. Oke, nomor 13 juga kita sudah berhasil membuat. Dan selanjutnya kita beralih ke nomor 14. Di sini kita diharuskan membuat store prosedur, di mana nama store prosedur di sini yaitu SP sales bill dari relasi tabel sales product line, sales bill product line, dan sales bill dengan menampilkan semua data berdasarkan parameter. Oke, di sini kita menggunakan parameter. Di sini aku sudah membuat create store prosedur SP sales bill terdiri dari 3 tabel, yaitu bill product line, bill, dan product line itu sendiri. Kita langsung saja untuk mengeksekut. SP sales bill, dan seperti itu sudah berhasil. Dan untuk membuktikannya kita dapat menggunakan exec. Kita ketikkan kembali nama store prosedur yang kita buat, sales bill. Di sini kita menggunakan parameter dengan menggunakan product line quantity. Anggap saja di sini aku memasukkan 100 quantity 100, maka di sini akan menampilkan product line quantity yang bernilai 100. Nah, seperti ini. Di sini akan menampilkan produk quantity yang hanya bernilai 100 saja. Jika tidak bernilai 100 maka tidak ditampilkan. Dan soal nomor 14 sudah berhasil untuk dikerjakan. Selanjutnya kita pergi ke soal nomor 15. Soal nomor 15 ini kita diharuskan untuk membuat store prosedur dengan nama SP prod sales dari relasi tabel product line, bill product line, serta bill dan produk. Oke, dengan menampilkan semua data dan berdasarkan parameter produk kategori ID. Produk kategori. Oke. Sini kita sudah akan menampilkan 5 sekaligus table. Seperti ini, kita dapat langsung execute.
berhasil terexecute. Oke, maka jika kita lakukan exec pada store procedure yang kita buat, maka di sini akan menampilkan pada kategori ID 1, maka di sini akan menampilkan bill ID, bill sales, product line ID, quantity, dan product line, product ID. Di sini kita dapat melihat dalam programmability store procedure, dan terdapat dua produk store procedure yang kita buat, sales bill dan prod sales. Nomor 15 juga sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita pergi ke soal nomor 16. Di sini kita diharuskan untuk menentukan backup langsung database master type full dan nama database yang kita buat dengan type differential pada local server disk. Di sini untuk membuat backup langsung, kita harus mengaktifkan SQL Server Agent terlebih dahulu. Caranya dengan klik kanan pada SQL Server Agent dan kita pilih Start. Kita dapat klik yes kembali, dan kita tunggu sampai berhasil running. Oke, SQL Server Agent sudah berhasil running. Maka selanjutnya kita pergi ke folder database. Di sini di dalam folder database kita pilih folder sales Muhammad dan kita pilih task. Di dalam task terdapat backup, pilihan backup, maka kita pilih backup. Yang pertama, kita diharuskan untuk melakukan backup langsung pada database master dengan menggunakan tipe full dan ditaruh di dalam disk. Jika sudah tertampil seperti ini, maka selanjutnya kita diharuskan untuk melakukan backup type full pada database master. Kita ganti master, dan di sini merupakan default tempat penyimpanan backup. Kita dapat klik OK seperti itu. Dan di sini backup sudah berhasil, dan kita dapat melihat apakah backup yang sudah kita buat sudah langsung tersimpan ke dalam folder backup di SQL Server di sini, dan di sini sudah berhasil master.bak backup sudah berhasil secara langsung. Maka yang menentukan backup tipe full kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat backup pada database sales Muhammad, namun dengan menggunakan tipe differential dan ditaruh pada local server disk. Oke, kita langsung saja kembali ke dalam SQL Server, dan di sini terdapat database sales Muhammad. Kalian dapat klik kanan dan kalian pilih task. Di sini terdapat backup, dan di sini kita diharuskan menggunakan tipe diferensial dan akan ditaruh di dalam tempat penyimpanan default sesuai di SQL Server, yaitu di backup. Oke, jika sudah, kita dapat klik OK. Maka backup diferensial sudah berhasil. Di sini kita dapat melihat sales Muhammad sudah berhasil terbackup secara diferensial. Oke, selanjutnya kita pergi ke soal nomor 17, di mana soal 17 ini kita diharuskan untuk menentukan perawatan SQL dengan step maintenance plan. Kita harus pergi ke dalam manajemen, folder manajemen, dan sini terdapat folder maintenance plan. Kalian dapat klik kanan dan pilih new maintenance plan. Di sini kita menamai main was inisial nama. Oke, di sini main was inisial nama yaitu Ilyas, dan klik OK. Oke, sudah seperti ini, maka kita akan membuat update static. Kita namai update static update static itu. Kita dapat toolbox dan kita pilih update static. Nah, seperti ini update static sudah berhasil, dan kita dapat edit dengan nama sales Muhammad. Oke, scan, dan kita dapat klik OK. Selanjutnya kita buat tambahkan subline dengan backup database full. Oke, backup database full.
itu di lembaga database, backup database kita pilih, kita edit di sini secara full, tipe full, maka di sini kita pilih sales Muhammad yang akan kita backup dan kita dapat klik OK dan save. Selanjutnya kita buat lagi di sini diferensial DB UAS mahasiswa, backup database diferensial seperti ini. Oke, kita ambil lagi, kita edit, lakukan diferensial alamat, kita klik OK seperti itu. Dan maintenance plan, kita sudah berhasil membuat main UAS Ilyas. Di dalam SQL Server Agent terdapat jobs. Di sini kita sudah membuat database diferensial, database full, serta update static. Oke, soal nomor 17 kita sudah berhasil untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 18. Kita diharuskan untuk mengkonfigurasi backup dengan menggunakan task schedule, periode weekly atau mingguan. Oke, ketika kita ingin menggunakan periode task schedule, kita pilih yang terdapat seperti kayak gambar kalender seperti ini. Contohnya saja kita ingin menggunakan full seperti ini. Dan frekuensi occurs di sini kita pilih weekly sesuai yang terdapat dalam soal dan kita dapat klik OK. Maka otomatis backup akan secara otomatis terbackup pada hari Minggu. Dan hal yang sama juga untuk diferensial. Di sini kita dapat pilih weekly, minggu, dan kita dapat klik OK. Di sini juga sama, kita pilih weekly, minggu, dan kita pilih OK. Seperti itu. Maka soal nomor 18 sudah berhasil untuk dikerjakan. Dan selanjutnya kita beralih ke nomor 19. Kita diharuskan untuk mengkonfigurasi replication public dengan nama pub cells untuk semua artikel, tables, view, dan store procedure. Di sini kita pergi ke dalam folder replication, kita pilih ini dan kita klik kanan dan kita pilih new publication. Di sini kita klik next pada sales Muhammad, database sales Muhammad. Next, di sini snapshot publication, kita next. Di sini kita harus men-checklist tables, store, serta view. Dapat klik next, kita dapat lakukan next. Kita dapat klik create snapshot immediately. Kita klik next dan di sini snapshot agent kita pilih run under using full SQL server. Di sini kita masukkan 2020 dengan password ABCD 320 ABCD 320. Oke, klik next, klik publication seperti ini dan kita namakan pub cells. Finish. Sini sudah berhasil pub cells buat dan seperti itu sudah berhasil dibuat. Maka nomor 19 kita sudah berhasil untuk mengerjakannya. Dan selanjutnya kita pergi ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 20. Di sini kita diharuskan untuk mengkonfigurasi replication subscription dengan subscriber komputer slave yang dibuat. Kita pergi ke local subscription, kita pilih now subscription, kita klik next. Pub cells yang sebelumnya kita sudah buat, kita pilih run age agent. Seperti itu. Kita pilih new database, sub cells. Tuh, kita klik next. Kita pilih run under using, kita masukkan 2020. Klik OK. Next. Kita klik next dan finish. Sini sudah berhasil. View report berhasil.
Dan kita dapat melihat subscription yang sudah kita buat. Kan klik pada folder local subscription, dan di sini kita sudah berhasil untuk membuat subscription. Soal nomor 20 sudah berhasil kita kerjakan. Dan di sini kita sudah berhasil untuk menyelesaikan keseluruhan soal atau pertanyaan yang terdapat di dalam tugas besar kedua pada mata kuliah Pengantar Database Administration. Dan sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.